mungkin sebelum nanti kita ngobrolin yang tadi, kayaknya kita perlu juga mempersilakan teman-teman nih dari People Has sama Extinction Rebellion mungkin bisa XR. kenalan apa sih People Has, apa sih Extinction Rebellion tuh, kira-kira. Mangga, siapa dulu? Kayaknya dari People Has dulu deh kayaknya. Coba Jajang kenalkan People Has-mu. Oke, sebenarnya ini sih ya Bang, People Has itu sebenarnya cuman ini doang sih, lahirnya dari kita suka sama spirit ngelawannya Money Heist gitu yang di Netflix, dan spirit itu mungkin bisa dijadiin warna baru dalam gerakan gitu ya, maksudnya terlepas dari gerakannya itu tentang apapun, mau itu tentang kemanusiaan, mau itu lingkungan, mau itu ya pokoknya poros semua gerakan lah. Yang intinya sih pengen ngasih lihat warna yang lebih cerah gitu, karena merah kan, sama ya ini sih topeng. Nah sebenarnya kenapa kita ini pakai topeng Dali juga selain karena kita suka sama spiritnya gitu ya. Ini juga salah satu bentuk ini kali ya, secure culture, di mana sekarang kayaknya semua orang deh tandain deh kalau mau aksi atau apa gitu. Jadi mungkin lewat topeng ini kita bisa lebih bebas berekspresi. Gitu. Wow. Menarik. Mantap nih, kalau teman-teman butuh contoh XR, aktivitasnya bisa lihat di video yang lagi saya tayang ini. Instagram. Iya. Kita bisa juga follow bumibutuhaksi.id ya. Nah ini gimana nih Pram yang mewakili teman-teman Extinction Rebellion? Silakan Pram. Ya kalau XR sendiri itu, XR tuh nama apa ya, gerakan gitu ya, biasa disebut gerakan yang memang gerakan ini lokusnya terhadap krisis iklim. Tapi kalau misalkan dari sektor ini XR kayaknya gerakan ekologi nih, enggak juga gitu, karena kalau misalkan bahasanya krisis iklim pasti sama dengan krisis pangan, krisis ekonomi, sama aja, kayak kita juga sama-sama menentang keadilan kok gitu. Karena menurut aku ya banyak sektor yang memang harus kita kepung dengan gerakan apapun itu dan membuat simpul-simpul yang memang saling menguatkan satu sama lain gitu. Nah kalau si XR ini lahir tuh memang awalnya bukan dari Indonesia, tapi dari Inggris, dari London kan, tahun 2018 gitu. Tapi sekarang di tahun 2021 udah ada di, kalau nggak salah tuh di 76 negara. Karena memang cepat banget. Amazing ya guys. Cepat banget karena ini juga mungkin faktor dari pertemuan-pertemuan ya negara-negara G20, terus bahasannya COP itu gitu, yang memang itu tidak menyelesaikan masalah tentang krisis iklim, akhirnya ya gitulah, berkembang itu sih. Dan XR juga merupakan salah satu gerakan nirka kekerasan juga gitu, sama kayak Kamisan gitu, tanpa hierarki, tanpa inisiasi, dan tanpa iuran. Diperjelas Bang, tanpa hierarki, tanpa iuran, tanpa. Mantap emang. Kamisan gimana Kamisan? Equality is our inilah, our mission ya. Iya. Mungkin gimana Rifani mau nanya ke teman-teman? Tadi gue jadi lupa Bang, nanyanya apa? Oh iya, gue mau nanya tadi kan gue bandingin sama, karena gue biasa di Kamisan sama lo nih, gue mau bandingin gerakan dua ini tuh kayak kalau People Has gue ngelihatnya lebih ke oligarki yang lebih ya sebenarnya menyangkut semua isu gitu loh. Kalau XR lebih ke lingkungan gitu loh. Menurut gue anak-anak muda di Indonesia tuh lebih aware sama dua hal itu. Kalau sama yang isu yang di Kamisan, pelanggaran HAM tuh kayak anak muda tuh nggak tertarik gitu loh Bang, menurut gue. Masa sih? Gerakan di Kamisan. Masa sih? Iya Bang. Tar dulu. Curhatan. Oh curhat. Temen. Harapannya sih semua orang bisa kayak Rifani harusnya ya. Iya. Orang aware ke isu pelanggaran berat, sama aware juga ke isu iklim ya. Rifani lengkap lah nih. Terus kayak temen gue banyak nanya gini, ngapain sih ke Kamisan gitu loh, kan kita nggak terdampak, kalau krisis iklim terdampak langsung kayak gitu. Sebenarnya engage kita yang kurang atau memang
Enjus kita yang kurang atau memang cara kampanye yang berbeda kayak gitu Bang. Mungkin lo bisa jelasin kenapa ada perbedaan kayak gitu, dan mungkin ada masukan dari XR juga sama People Has gimana sih caranya untuk menaikkan isu itu dan orang Iya, paham. sharing insight aja kali ya. Gitu guys. Iya. Karena sebenarnya gitu, Bang. kalau basisnya data, ya pengikutnya aksi Kamisan kayaknya masih lebih banyak ketimbang Extinction Rebellion sama sama People Has ya. Sama People Has. Punten nih hampura ya. Justru ini juga kan aksi Kamisan juga bukannya aksi damai terlama ya. Iya, itu dua sisi sih, positif dan negatif. Ya. Iya sih. Negatif. Tapi maksudnya Satu negara yang tidak paham, Nah. yang kedua emang udah nggak ada harapan tapi kayak gitu. Nggak bercanda. positifnya udah sampai berapa ratus Kamisan gitu ya. Tetap ada kan teman-teman yang masih peduli gitu sama penyelesaian kasus yang belum tuntas ini gitu. Berarti kan lebih ya kalau tadi dibilang anak muda nggak tertarik, kayaknya enggak deh, Rif. Kayaknya makin sini makin banyak Oh deh. jadi gimana tuh? Ya, pengamatan gue sih sebenarnya di beberapa tahun terakhir, sorry kalau sorry double nih, kayaknya masih double. Apa namanya? Usirin banget dari samping lo. Ya, peran medsos sama teman-teman apa namanya pegiat pekerja seni yang emang bikin produk budaya populer yang ngomongin soal pelanggaran HAM berat itu jadi pintu masuk bagi banyak orang, utamanya anak muda sih. Kita kan juga ngelihat sendiri gitu. Bahkan kayak keluarga korban pelanggaran HAM berat kayak Bu Sumarsi, Pak Bejo, Mbak Suci juga kan melihat ada lonjakan yang lumayan menarik dari sisi partisipasi anak muda gitu. Tapi kalau emang ukurannya setahun setengah ke belakang ya, apalagi yang di Jakarta, pasti ntar juga sharing lah People Has gimana kemarin berkonfrontasi sama aparat dan sebagainya. Kayaknya lebih mungkin ngelihat ada DWP duluan ketimbang aksi Kamisan duluan kayaknya. Jadi ada susah nih. Iya bang, benar banget. Aparat gitu menerapkan hukum apa namanya dalam konteks pandemi ini ya. Dan terlebih emang karena pilihan si keluarga korban sendiri sih yang karena memang di kategori yang rentan banget sama COVID-19 ya. Jadi emang kita milih untuk apa namanya nggak ngelangsungin aksi secara langsung, tapi kan akhirnya ada Kamisan online. Dan besok Kamisan ke-700 kebetulan. Jadi silakan pantengin Instagramnya Aksi Kamisan ya. Tapi beberapa Kamisan di kota-kota lain kayaknya udah mulai jalan ya bang ya. Alhamdulillah. Ada yang baru juga kok. Ada Bali gitu loh. Ada apa lagi sih bang yang baru? Kediri kemarin, baru tuh, Kediri, Minahasa. Hasa, oh iya. Capture respect. Iya, padahal emang sebenarnya nggak ada upaya dari kita yang di Jakarta gitu untuk memanggil inisiatif dari teman-teman wilayah dari daerah lain, tapi ya akhirnya kesadaran itu sih yang bikin berangkat ya. Nah ini mungkin mau nanya ke konteks teman-teman kali. Akhirnya kenapa kepada anak pilih muda mau akhirnya apa namanya ikut ke satu kolektif dan akhirnya berdinamika di dalamnya dan berjuang untuk isu yang diperjuangkan dalam hal ini kan soal kelestarian lingkungan ya. Walaupun gue sih juga mengapresiasi teman-teman juga ngebahas soal pelanggaran berat, September Hitam gitu-gitu di beberapa kontennya. Mungkin bisa sharing nih preferensi masing-masing yang bikin akhirnya menjadi seorang yang berdiri untuk melawan ketidakadilan. Siapa dulu nih bang? Jajang Ini bang. sebelah Jajang. dulu aja Jajang mulu nih. Oke. Iya XR. Ya kalau dari aku sendiri yang untuk merespon yang tadi kayak kenapa anak muda kayak kurang tertarik atau apa, tapi menurutku itu dinamika aja sih ya sebenarnya, karena kadang-kadang banyak juga orang-orang tuh yang gerakannya musiman atau pengennya musiman gitu, apalagi ya kalau kita berbicara mahasiswa memang rata-rata kayak gitu kan gitu. Terus kayak kemarin kayak di Bandung tuh September Hitam tuh 1 bulan full itu offline kan, yang aku lihat sendiri tuh memang banyak banget yang datang dan lain sebagainya gitu. Tapi
setelah September hitam selesai mulai surut lagi, nanti naik lagi, surut lagi, naik lagi. Mungkin lebih ke daya kejut baru apa yang mau kita sajikan di gerakan kita gitu atau di aksi-aksi kita gitu, karena kita nggak mungkin terus-terusan ngomongin masalah, ngumpulin masalah terus aksi gitu-gitu aja kan. Itu sih menurutku lebih bikin tertarik gitu, biar bisa dibikin menarik, biar dilirik gitu, kayak gitu sih. Nah terus kalau untuk tadi kenapa akhirnya memilih untuk melawan dan membentuk simbol-simbol kolektif dan sebagainya, kalau dari aku pribadi ya ini, kalau dari aku pribadi karena banyak banget gitu suara-suara yang aku dengar gitu, namun mereka nggak bisa menyuarakan itu gitu. Dan di pandangan aku pribadi, selama kita masih punya nafas untuk melawan ketidakadilan itu, kenapa enggak gitu? Karena pada akhirnya ketika tidak mencapai ketidakadilan itu, tetap kita harus punya harapan dan terus berjuang gitu. Itu sih. Kadang aku juga banyak yang nanya kayak ngapain sih gitu-gitu, ngapain gitu-gitu gitu. Tapi menurutku ketika aku berhenti melakukan itu, berarti nalarku sudah mati gitu. Itu aja sih kalau aku. Anjis, tegas. Gila, quote-nya terakhir Keren, quotable banget ya, dikutip mantap banget tuh. Mantap. Gimana, Jang? Jajan. Nah, sebenarnya kalau dari teman-teman gitu ya, kayaknya musuh kita semua sama deh. Maksudnya kalau kita tarik gitu dari September Hitam, dari pelanggaran-pelanggaran dan kasus-kasus yang belum tuntas dari September Hitam, dan bahkan bertambah lagi gitu. 27 September kemarin bertambah korban baru, Arman Damupolii tewas ditembak di Bolaang, di Saitambang. Yang saya rasa itu juga salah satu urusan kemanusiaan gitu ya, yang ada di sana gitu. Yang terbukti bahwa pelanggaran-pelanggaran ini juga pelanggaran terhadap kemanusiaan, juga pelanggaran terhadap isu-isu lingkungan. Itu menurut saya orang yang sama gitu di belakangnya. Jadi saya rasa kayaknya penting untuk kita ngegabungin power kita sebagai gerakan lah, katakan. Kalau misalnya nggak tahu ya, ini pandangan Jajang gitu ya. Pandangan Jajang tuh memang beberapa tahun ini gerakan tuh blok-blokan gitu ya, maksudnya bukan blok-blokan sih, kasar banget ya. Kayak misalnya ya teman-teman yang fokus mengkampanyekan di isu kemanusiaan jalan, fokus yang di isu lingkungan juga jalan, di sini juga jalan. Nah, akhirnya kita mikir gitu kayak, kenapa kita nggak jalan bareng ya? Karena kita menghadapi satu musuh yang sama Musuh gitu, yang tentang sama. ketidakadilan ini tuh gitu. Baik kemanusiaan dan lingkungan juga, di balik intrik ini ya orang yang sama gitu. Jadi kenapa nggak kita bareng-bareng aja sih, kayak no border just together gitu. Anjay. Itu musuh bersamanya bisa kita sebut militer apa gimana nih, Jang? Oh, bisa dong. Itu salah satu Bang. Itu salah satu dari, kan kita berkoalisi nih Bang. Nah, mereka juga berkoalisi Bang. Nah, itulah. Iya. Jadi ya gitulah. Keren. Oh iya, terus ini juga sih tadi ada yang nanya tuh di komen awal-awal Bang, gimana kabar Faris? Wah, itu siapa ya? Faris yang tadi. Faris itu mahasiswa yang dibanting di Tangerang Bang. Iya, yang tadi di Tangerang ya. Oh, oke. Iya, betul. Oh, yang tadi itu ya. Oh, yang Itu akhirnya orang yang sama-sama yang diwawancara nggak ya? Sama ya? sama kayaknya nggak sih? Katanya sih sama. Tahu gue sama deh Bang. Diwawancara yang di sampingnya itu polisi langsung ya. Nanya udah makan belum gitu. Iya. Seolah-olah peduli. Ternyata hilang langsung kan. Dihajar langsung Bang. Iya. Emang Itu ini tadi sih kabarnya suka ini gitu. sih yang mungkin aku juga mau ini kali ya Bang, mau ikut Nyampein info ya. nyampein info lah, betul. Jadi tadi itu ketika kasusnya ketika kasusnya Faris dibanting ini, kan udah gitu langsung ada statement klarifikasi lah ya. Ya. Dari Silop. Ya. Wah, nih mau ngomongin Hilang lagi kan jadi jajannya. hilang Sumpah, nih Jajang.
Wah. Ya, Ayo, kita ayo. Santai nih bang. ya, Lagi masuk Jang. masuk. Masuk Jang. Tadi keputus Jang. Tes kedengeran? Ya, kedengeran. Oh, saya. Muter-muter dia bang. Iya ya, Jaringan. sayang banget. Tapi kayaknya sih emang teknis aja. Ini lagi Padahal keluar kan dulu. ini info penting ya guys. Tadi kalau nggak salah udah mau coba di reach out juga sama teman-teman LBH Jakarta sih. Semoga bisa ditangani juga dan didampingi ya. Karena emang ada berbagai kejanggalan sih. Kalau dari konteks si klarifikasinya tadi. Iya benar. Terus klarifikasinya juga nggak lama setelah kejadian gitu. Iya benar banget. Ya tanpa kita mengetahui Nggak dulu ngerti kondisi gitu, fisik Bang. hasil dari pemeriksaan apapun itu, malah klarifikasinya dulu yang keluar. Ya namanya juga negara ya suka gitu guys. Harap dimaklumi dan kita sudah paham kan ya. Ini udah Tetap harus punya strategi baru gitu loh. Untuk melawan. Ya nggak sih? ini udah ada lagi nih, Jajang. Oh berapa kali kepental ya? 2 kali ya tadi kepental. 3 kali resmi hilang. Terus. Iya, Jang. Oh iya. Bisa yang bisa. Iya tadi keputus sampai yang ini ya, yang pas waktu klarifikasi. Ya. Iya ternyata itu sebenarnya nggak boleh kata teman-teman LBH. Jadi maksudnya kalau mau dia memberikan statement itu harus ada pendamping hukumnya dulu katanya. Dan itu ketika saudara Faris memberikan statement itu belum ada pendamping hukum sama sekali. Terus teman-teman yang ditahan hari ini juga kami dengar kalau bukan hanya swab test yang dilakukan polisi tapi juga tes urin yang dimana itu kayaknya bukan prosedur. Ya, Itu. iya kan? COVID deh bukan prokes. Buat mendelegitimasi Iya. gerakan. Nah, akhirnya malah jadi ke sana gitu. Jadi ya mungkin itu sih ya informasi yang aku terima terakhir. Tapi teman-teman LBH juga udah nyoba nge-reach sih sampai sekarang gitu. Jadi mungkin semoga kita doakan baik-baik saja dan kalau ada teman-teman yang punya jaringan dari Tangerang mungkin bisa ditanyain kali ya biar makin ini. Terutama kayaknya kita perlu urunan nggak sih buat Faris medical check up gitu? Benar. Bisa Itu kan- kali bang dari out dari sini aja untuk urut. Iya, maksudnya itu kan kepala belakang ya yang kebantingnya dan ya Iya. gue takutnya ada gejala jangka panjang gitu. Iya. Gitu sih. Oke, kita standby lah nanti untuk ada ruang solidaritas nanti ke depannya ya. Mantap. Sip. Gue siap bantu bang. Besok aja sekalian bang pas 700 Kamisan langsung disiarkan Wih, aja. boleh sabi. Bisa kalau Sambil di diupdate Iya, info mantap. terbarunya gitu, hasil check up dan lain sebagainya. Ya. Ya, Ya, semoga sudah masih ada aksesnya sih. Jangan sampai akhirnya malah dihalang-halangi kan kayak biasanya ya. Iya, benar banget. Oke, tadi kita melipir dulu untuk bahas satu konteks yang terjadi hari ini gitu soal percuma lapor polisi ya yang tadi dipertontonkan dengan jelas di kegiatan di Tangerang tadi. Paling Nimatan aja kalau nggak salah juga mau bahas itu deh soal percuma lapor Iya. polisi. Hilang hilang lagi. Udah tuh. Udah ngeri-ngeri sedap gue. Ya kayaknya sih emang sinyal Jajang aja lah itu yang kurang oke. Iya. Positive thinking ya Lo bang ya. positif amat bang. Positif thinking banget. Tadi juga gue mau bahas ada teman-teman yang komen beberapa kali soal nanya emang efektivitas emang kemisan online efektif atau enggak. Ya ini emang jadi isu yang berulang dibahas ya di internal kamisan gitu. Bahkan jangankan yang online, yang offline pun kalau ukurannya efektivitas yakni tercapainya tujuan itu kayaknya emang sulit diukur, sulit untuk dianggap sukses karena pastikan kita bahas dimensi politiknya sangat luas kan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Ya. Butuh rekomendasi DPR dan juga keputusan presiden. Cuma Presiden Gus Dur yang berani di masanya gitu.
Padahal yang sekarang udah janji pas pemilu tapi belum wujudkan. Tapi di satu sisi kita melihat justru ya Kamisan jadi ruang untuk teman-teman muda belajar sih sebenarnya, karena kita sangat terbuka untuk ngobrol, sharing, tukar-tukar insight sama anak muda dari manapun gitu-gitu, bahkan anak-anak pelajar dan sebagainya. Malah kadang gue mandang Kamisan itu dimulai sebenarnya setelah Kamisan utamanya selesai gitu, jam 5 gitu. Malah setelah jam 5 selesai ada lingkaran-lingkaran. Iya benar. Itu Lahan jadi kecil. ruang belajar Kamisan bareng sering kali gitu. jadi titik temu gerakan-gerakan lain juga tuh Bang biasanya. Iya, Iya benar. nih, ini Silaturahmi, gerakan-gerakan yang ada ini yang gitu ngomong loh. Iya, dari banyak XR, banget kita nggak mau simpul-simpul klaim gitu gitu tuh, soalnya. Bang. Kita nggak mau klaim gitu soalnya. Iya, nggak mau klaim. Ini udah dibuktikan oleh anak-anak XR. Tapi gue juga sih Bang, secara pribadi, gue kan ngelihat Kamisan itu ya, ada anak SMA yang datang waktu itu loh, dan nggak hanya SMA yang biasa gitu loh, ada SMA yang memang yang kanisius gitu loh. Yang kanisius tuh beberapa kali kan gue biasa ngabsen tuh di Kamisan. Gue ngeliat kayak anak SMA kelas 2 udah datang ke Kamisan, terus bengong-bengong gitu, terus nanya, Kak ini tuh sebenarnya gimana sih bisa ada Kamisan, terus siapa sih yang memulai kayak gitu loh. Nah apa aja sih yang dibahas di Kamisan, sampai yang menanyakan hal-hal yang penting kayak gitu loh. Dan akhirnya dia kayak apa ya, pernah minta nomor gue juga. Terus juga kayak Andi tuh juga dari SMA kan Kamisannya. Gue ngerasa kayak Kamisan udah masuk ke ranah-ranah siswa kayak gitu. Dan mungkin ada apa ya, gue ngerasa pertama gue ke Kamisan aja gue mencari fakta kebenaran tentang sejarah Indonesia kayak gitu loh Bang. Makanya kayak kayaknya gue terlambat sih, tapi orang-orang anak-anak sekarang tuh kayak kritis banget gitu aja Mantap. sih. Ya nggak sih Iya, Bang? iya, iya. Emang karena ruang untuk belajar sejarah secara luas emang tertutup kan di apa namanya lembaga-lembaga pendidikan formal. Jadi ya di tengah generasi yang haus akan informasi, ya kita jadi salah satu solusinya lah gitu bagi publik. Nah ini gue mau nanya lagi ke anak-anak XR nih. Di Indonesia udah berapa lama ya, Pram, akhirnya eksis? Aku sebenarnya baru sih ya DXR. Aku masuk grup itu sekitar tahun 2020 lah. Aku juga dulu tuh pasif banget. Ya Aku XR-nya tahu sendiri dari 2019, dari 2019. 2019 ya. Ya emang itu musim seminya gerakan di Indonesia kayaknya. 2019 Iya, benar sih. ya. Ya, dari 2019 selama tuh puncak-puncaknya. Oh, XR tuh 2019. selama lu join Terus di turun. XR dan XR berkiprah di Indonesia, mungkin inget gak nyinyiran atau ya feedback insight apa gitu yang didapetin dari publik ke teman-teman XR gitu? Aku sih Banyak banget aku tuh. bagi dua dulu ya. Aku bagi dua dulu ya, karena ada yang publik biasa, ada teman-teman yang dari gerakan-gerakan lain juga yang udah lama gitu. Oke, sip. Gimana tuh ceritanya? Komentar-komentar dari yang lain. Oke, Apalah untuk gitu. untuk komentar-komentar kayak misalkan banyak sih ya yang kalau publik secara umum gitu. Mereka tuh ada komen-komen yang memang positif gitu, kayak tanggapan-tanggapan, iya ya sekarang udah kerasa makin panas dan sebagainya. Akhirnya mereka nyari tahu, terus kemudian nanya-nanya ke kita dan sebagainya. Terus kayak si publik ini mungkin lebih apa ya, lebih gampang awareness karena mungkin isu-isu tentang krisis iklim juga jarang banget mereka apa ya akses gitu. Kayak mereka pengen tahu krisis iklim dari mana, dari siapa, apalagi ini hal yang jarang banget dibahas di sekolah gitu kan, kayak di pendidikan formal. Nah terus Nggak ada di sekolah guys. iya, kayak komentar-komentar negatifnya ya banyak lah yang masih apatis, kayak ngapain sih kalau ngomongin lingkungan harus demo, ngapain gak nanam pohon aja gitu dan sebagainya. Cuman kalau kita ya menyikapinya Iya. itu, kalau misalkan ada yang bilang kayak ngapain sih ini, ya udah mending nanam pohon gitu. Ya kita langsung ajakin, ya ayo kalau gitu nanam pohon gitu, kayak gitu-gitu sih. Kalau dari kita sendiri, karena memang XR ini kan terbuka untuk siapapun gitu. Bahkan itu mau dari pihak negara yang memang mau belajar dan ingin di roasting secara langsung gitu, itu terbuka banget sih gitu. Nah, Di roasting guys. ya terus kalau misalkan Gue ngeri-ngeri. dari kawan-kawan nih, kita sih masih banyak juga kawan-kawan yang memang apa ya, kayak bergerak dengan nama gitu, udah terbiasa bergerak dengan nama, jadi seolah-olah ngeklaim XR itu organisasi, XR itu kayak
NGO-NGO yang memang beberapa kawan-kawan tahu gitu kayak gitu-gitu. Jadi banyak intervensi juga, banyak kritik juga dari kawan-kawan yang memang kami juga mempertanyakan hal tersebut gitu. Yang pada akhirnya kalau dari kami sendiri sih kami tidak menutup kritik gitu. Cuman dari kami sendiri kami tidak ingin dilabeli bahwasanya kami itu organisasi gitu. Nah, karena kami itu gerakan gitu. Kayak gitu-gitu sih. Insight publik kalau teman-teman tuh kayak masih tertutup gitu kayak karena nyari-nyari tahu dulu gitu sih kalau teman-teman yang memang udah ini. Tapi pada akhirnya ketika teman-teman memang itu udah diskusi bareng dan ketemu, ya akhirnya kita bisa nemu titik temu dan akhirnya bisa menyatukan pikiran dimana ketika misalkan bikin agenda, ayo nih kita bikin agenda bareng gitu. Terus kira-kira di mana titik temunya, bahasan-bahasan dan fokus-fokus kita masing-masing kayak gitu sih. Oke, menarik. Nah, ini Jajang udah Orang nongol yang lagi nih. baru kepo sama Iya nih, aduh sumpah Kayak- sorry banget ya guys. Ini kayaknya tukang bakso dari tadi lewat deh. jaringan yang Aduh. hilang atau gimana, Jang? Beli dong makanya, Jang. Jangan gitu, Jang. Jang, Gimana tadi nih, kita nanya ke Pram sama teman-teman XR sejauh ini ada feedback apa aja dari publik gitu, nyinyiran atau insight, kritik, saran dan sebagainya. Mungkin hal yang sama ditanyain lah ke Jajang sama teman-teman People Has atau gerakan lingkungan sejauh ini gimana gitu. Ya karena kalau People Has juga karena baru ya bang ya. Jadi kayaknya kita belum dapat kritik atau nyinyir mungkin, tapi aku yakin pasti bakal sih. Jadi kalau sampai sekarang sih belum dapat, karena kalau kita sih sesimpel gini aja sih bang, kayak teman-teman dimanapun yang mau bersuara gitu, menyuarakan baik itu tentang isu apapun dalam rangka melawan ketidakadilan, dalam rangka dalam rangka maksudnya ketika ya nggak diam lah, maksudnya ngambil sikap ketika banyak yang terjadi dalam satu hari, kayak ada lingkungan yang rusak, ada represivitas dari aparat, terus ada lagi kasus yang belum tuntas dan lain-lain kayak gitu. Sesimpel mau ikutan bersuara dengan menggunakan topeng ini, itu udah jadi bagian dari kita sih kayak gitu. Nanti gua pesen topengnya deh buat 3 Desember ya. Jang. Oh boleh dong. Itu soalnya tanggal rilis Boleh dong, Bang. volume 2-nya season 5. Iya dan pengennya sih ini ngejamur ya, jadi kayak kurang lebih sama lah kayak XR yang tadi bilang, kalau misalnya ini tuh gerakan, tidak ada hierarki. Ya, Iya itu. Ya maaf, saya kan orang Cikajang ya, jadi agak susah gitu ngomong, maaf ya. iya. Maaf, Jang. Nah, ya gitu sih, maksudnya ketika kita mau ada isu apa atau apa, bisa mungkin teman-teman chat ke kanal ini Bumi Butuh Aksi, karena Bumi Butuh Aksi ini juga sebenarnya kanal yang akan didedikasikan untuk teman-teman yang melakukan aksi untuk buminya baik. Ya. Ketika kita ngomongin bumi kan di dalamnya ada lingkungan dan manusianya tuh. Nah, jadi ketika ada teman-teman yang ingin melakukan aksi baik untuk manusia dan lingkungan menggunakan identitas ini, itu sangat dipersilakan. Silakan chat kita akan coba bantu sebisa kita. Gitu sih. Siap. Ya ada teman-teman, Buat kamisan ada bisa teman kan, Bang? sebaya lah ya buat ngobrol ya. Sparring Yoi. partner ya, ada sparring partner ya. Bisa cerita-cerita, Yoi. curhat-curhat gitu, Bang. Sebenarnya nggak cuma Cerita curhat-curhat, masalah Indonesia. nggak cuma curhat-curhat gerakan doang sih, kayak misalnya kalau mau main bareng game online juga bisa. Wah. Iya, mabar, guys, mabar. Cakep tuh, cakep. Mabar. Kali bikin tugas kuliah juga bisa. Enggak sih, tapi kita lebih ngerekomendasiin username di game online itu pakai narasi-narasi yang kekinian gitu, kayak percuma Progres. lapor polisi jadi nickname gitu. Progresif lah ya. Iya gitu. Iya. Iya betul. Misal betul. ada Prabowo di Cara-cara Food halus Estate gitu melawan. ya, nama. Nah, itu username, Ah, iya, username benar. PUBG misalnya kayak gitu. Nah, bagus. Username ya itu ya benar sih.
Jadi tetap konteksnya perlawanan dalam kanal apapun gitu. Dalam kanal apapun, game juga kayak Iya. gitulah. Walaupun lagi Gokil. main guys, tetap kanal perlawanan perjuangan. Ya, gitu. Ya, menarik. Ya, gitu. Oke, ini walaupun tadi sempat ada gangguan teknis dan sebagainya, kita udah lumayan juga nih ternyata ngobrol. Dan dari tadi yang udah kita sampein, 45 menit. kalau ya sebenarnya ini juga dalam rangka apa namanya publikasi kalau Kamisan yang di skala nasional itu udah 700 kali, besok Oh, akan ada kegiatan refleksi online dari berbagai ini ya isu utamanya pasti soal pelanggaran HAM berat. Ada Bu Sumarsi, Mbak Suci, dan Pak Bejo Untung, dan ada banyak lah besok mulai dari jam 4 sampai jam 6 sore di Instagramnya Aksi Kamisan Jarka. sama di YouTube Jakarta Nikos ya. Ajak aja bang mereka kalau mau refleksi Harus juga lah, bang. kayaknya ntar. Kayak People Has, kayak kan gue tadi lihat list-listnya juga kan banyak orang yang ngomongnya orang yang bukan anak milenial gitu. Mungkin kayak XR, kayak People Has ingin menyampaikan refleksinya juga kayak gitu sih. Kayaknya sih Gue pengennya sih kayak kemungkinan gitu, Bang. besok mereka refleksinya langsung dari dalam Istana Negara sih. Feelingnya. Oh iya, dia kan bisa ya, bisa banget bang. Atau dari Dari inilah, batin dari sih. dari gedung Bank Indonesia juga bisa katanya si Jajang. Oh iya, boleh. Boleh. Jajang mah banyak. Atau paling seru dari Iya. ini sih, dari ini Gimana, Jang atau gimana? Pram apa namanya? Museum Pancasila Sakti Lubang Buaya gimana? Aduh, Ih, bang ngeri Bang. bang. Waduh. Kita nggak dapet akses. mohon maaf nih Bang, Iya. mohon maaf nih. Ini dress code saya nih pakai topeng kayak gini, bajunya udah warna merah Bang. Kalau mulai Iya. keluar dari sana tuh, Apalagi bawa arit ya. Hilang langsung bang. hilang. Kayaknya itu Hilang, Bang. harusnya jadi Ya, itu dilarang inspirasi belok Money kanan Heist season 6 sih harusnya ya. Untuk menerobos museum itu tuh kayaknya. Aduh. Bang kalau nggak kostum Kamisan aja bang. Tapi warna bajunya diubah jadi warna hitam gimana? Tolong itu disponsori. Kontras gitu siapa kayak gitu kan. Ya, insya Allah ntar kita obrolin lah, seru-seruan. Dulu pernah Ya, di gua sama belakang. beberapa temen pakai ponco hitam syuting di museum itu, dan itu perasaan paling deg-degan Depan di istana. Nggak ada lawan di museum itu Pancasila Sakti Lubang Buaya itu. Terus lu diusir nggak atau dibiarin aja? Ya aman sih, tapi ya diem-diem harus pelan-pelan. Besok Oke, karena udah kita coba kayak mau gitu beres deh. juga, People Has. mungkin ya nanti ya bisa lah besok kita kondisiin. Tapi di momen ini gua mau dengar dari teman-teman kira-kira ada pesan solidaritas apa buat Aksi Kamisan atau ya desakan lah kepada Presiden Jokowi gitu soal situasi pelanggaran HAM berat atau situasi apa namanya isu yang juga teman-teman perjuangkan kayak gimana nih? Jajang. Siapa namanya? Pram. Pram. Oke. Pramudia. Kalau dari aku sih ya pesan buat Kamisan, karena tadi kan juga bahas kayak banyak kok anak SMA yang udah mulai datang ke Kamisan dan sebagainya. Mungkin itu jadi PR buat kita gitu yang memang memang sering gitu untuk inisiasi acara dan sebagainya. Mungkin bagaimana caranya kawan-kawan itu menarasikan sebuah konteks yang memang lebih gampang diterima sama anak-anak muda gitu, lebih dipahami lah, karena kan anak-anak muda sekarang tuh malas banget ya baca yang berat-berat, pengennya itu praktis gitu. Mungkin itu yang jadi PR juga Sederhana, gitu. singkat, jelas. Kayak gitu tuh biasanya. Nah terus kalau misalkan pesan buat pemerintah gitu tentang apa yang kita perjuangkan itu, menurut aku satu pertanyaan, kedua adalah apa ya perintah gitu. Yang pertama pertanyaannya kapan waras gitu, yang kedua perintahnya cepat waras gitu. Itu sih. Gokil. Jajang gimana Jajang? Thank you Pram. Ya, Kalau untuk tuntun Kamisan gitu ya,
mungkin sama sih ya kayak Pram. Dan mungkin kayaknya kita bisa asik juga gitu ketika misalnya nge-recap kan tadi Kamisan besok tuh udah yang ke-700 ya Bang ya. Benar banget. Nah, akan seru kayaknya kalau ada recap video tentang awal mula gerakan si Kamisan ini tuh sampai sekarang 700 tuh kayak gimana sih? Dari awalnya gitu. Siapa kau? Jajang. Oh, Iya, Jajang, maaf. Ya, kayaknya menarik juga gitu buat anak-anak muda gitu ya. Kalau misalnya tadi yang dibilang Pram juga benar. Kalau misalnya sekarang tuh memang anak-anak muda itu lebih sukanya lihat konten audiovisual dibandingkan tekstual. Jadi kayaknya kalau dibikin video awal mulanya Kamisan sampai 700 yang besok itu dan penyelesaian kasusnya belum tuntas juga gitu sampai yang ke-700 kan berarti ada yang salah gitu. Kayaknya itu pendekatan baru yang seru untuk dicoba. Gitu. Mantap. Oke, Bang Jal, gue juga mau Wah, silakan. mau Tokoh nambahin muda gerakan sebagai anak Kamisan yang di baik. Indonesia. Iya Bang Amin. Untuk Kamisan gue berharap banyak anak muda yang tertarik lagi, terus kemudian mungkin gue menyampaikan bahwa Kamisan mungkin harus mengadakan diskusi-diskusi kecil karena kita udah nggak offline lagi. Kita mungkin bisa buka diskusi per bulan atau per seminggu yang bahas perjalanan Kamisan mana sih kayak gitu loh. Dan mungkin perlu perlu elaborasi dengan anak-anak muda, perlu elaborasi dengan musisi, dengan orang seni gitu loh, dan kita harus mengemas itu secara kreatif kayak gitu sih. Gue sebagai anak muda gue mau bilang kayak gitu nih supaya banyak anak muda juga yang terpanggil untuk bersolidaritas, untuk belajar dan kemudian paham dengan kondisi Indonesia sekarang kayak gitu loh. Seperti isu lingkungan yang banyak banget orang paham kayak gitu sih. Gitu Bang. Mantap. Bang Jali, Ini silahkan. bisa langsung dijawab sama Rifani dan kawan-kawan nanti ya. Ya, nanti dijawab juga. Karena nanti gue yang bikin nih Bang kelasnya. Semoga nanti Gue ini juga bagi program. teman-teman yang dengar terus tertarik sama isunya Kamisan atau XR atau People Has ya bisa lah kita kolaborasi satu sama lain gitu. Karena emang butuh banyak kebaruan sih. Tadi apa yang disebut Rifani semua udah coba kita lakuin tapi emang butuh konsistensi ya. Ya. Betul. Nggak cuma ngejar eksistensi ya Bang, konsistensi Itu. Iya. Belum lagi kalau dibenturin sama urusan-urusan pribadi lah ya. Aduh, iya sih itu tuh. Pasti susah. Nggak jadi Manajemen ininya. Ya, Oke. Kadang banyak juga Bang yang ngomong kayak gini nih. Ya banyak juga yang ngomong kayak gini ke kita tuh. Jangan terlalu idealis lah, hidup udah realistis aja gitu kan. Terus emang kita kayak gini emang dari kartun, dari animasi gitu kan, enggak ya? Itu bagian dari orang apatis sih menurut gue ya nggak sih? Apatis terhadap dia padahal tahu tapi nggak mau bergerak atau belum tergerak gitu loh. Ya nggak sih? Ya, semoga ada momennya lah nanti hadir kesadaran dan kemauan untuk turut bergerak juga. Oke, karena udah jam 8 lewat. Ini yang tersisa juga tinggal Pram. Sebenarnya terima kasih Pram sama teman-teman Extinction Rebellion. Ya, sama-sama. Aku juga mau Jadi terima kasih udah diundang. Semoga kita nggak punah, tetap eksis terus ya. Oke. Semoga bumi cepat sembuh. Yang punah oligarki aja lah ya. Semoga oligar cepat mati. Yang punah oligarki, benar. Tiffany, Bumi ya, thank you abadi, juga ya. Tiffany. Makasih Bang Terima kasih Jal. juga teman-teman yang masih stay. Ini Jangan sisa 30 lupa. orangan nih kayaknya untuk nonton. Kalau yang ketinggalan Ya, teman-teman jangan lupa saksikan Kamisan Iya. gitu loh.
Ajakin Yang Bang besok 700 Kamisan yang Bang. ketinggalan bisa nonton dari ulang nanti. Ini kayak siapa nih, Hafiz Akbar nih, teman kuliah gue dulu. Tinggalan dia kayaknya, ntar bisa nonton dari Telat ya awal. Bang masuknya. Dan dia juga nyampein geram sih lihat aksi kekerasan, tapi semoga substansinya tetap diperjuangkan. Siap, insya Allah kita tetap nir kekerasan, tapi tetap juga progresif dari substansinya ya. Besok ada aksi Kamisan 700. Seharusnya ini jadi momen yang seru sih, karena kalau Jam 4. dulu ngomongin aksi Kamisan 500 tuh ada efek rumah kaca perform. Zamannya Ada Holil, Fiskara. zamannya Holil baru balik dari Amrek tuh Kamisan 500 bulan Juli 2017. Ada juga pas 600 tuh ada paduan suara yang isinya ada Baskara Putra, ada Oscar Lolang, Ada ada RK juga RK, kan. ada Cikita Fauzi, ada Zi. Ada Natasha Natasha. Udu sama Natasha Dua-duanya Abigail. Natasha Udu sama Abigail. Lengkap lah. Sal Priadi dan Angkat. sebagainya. Bang waktu itu Ada ada Sal? dong. Ada coy. Ada ya? Ada Ahmad Sajali juga. waktu Oh itu. iya yang latihan-latihan. Oh, ya. Ada Iya. Rifani. Seru, harusnya sih 700 lebih seru, tapi sayangnya kita masih ada di masa pandemi ya. Tapi bocorannya semoga nanti Tahun depan di semoga momen Bang. 15 tahun di Januari kita bisa beranjak lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Semoga dengan adanya kegiatan malam ini, Ngasa Malam Kamis bisa rutin lagi. Mungkin nanti Rifani akan rutin jadi moderatornya kayaknya. Wah, ada Arif Yogi nih awal. Jangan gitu Bang. Ada Ayogi yang Hampura baru Ayogi datang, ini udah sibuk mau banget selesai. kayak di Kalimantan coy. Oke, dadah teman-teman, sampai ketemu lagi. Salam hidup korban, jangan diam dan lawan. Dia melawan. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa belanja di kios Ojo Kios. Belanja buku, Rajin gak beli buku Bang. kue, dan sebagainya. Merchandise ARK juga. Harusnya sih dikirim gratis ya buku-buku kayaknya nanti dari kios Ojo Kios. Ke Keramat 2. Oke, Seharusnya kontras dong yang kirim ke kita. bisa Oke. nanti tinggal diatur. Makasih Bang. Dadah.